Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, insyaallah pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait zakat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum fikih zakat wakaf dengan dosen pengampu Ustadz Ahmad Yusti Ghazali LCMH. Perkenalkan, nama saya Sri Meli Mulyani dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Darut Tauhid dengan nomor NIM 11202100031. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zaka, yang berarti bersih, tumbuh, berkembang, dan berkah. Secara istilah, zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariah, atau biasa disebut dengan mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Kemudian, pengertian zakat juga ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, apa dasar hukum dari zakat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman secara rinci menjelaskan terkait perintah zakat, yaitu diantaranya ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 dan Quran Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Dalam ayat ini ada kata wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Maka ada perintah zakat. Kemudian dalam Quran Surah Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dalam kata sodakoh ini bermakna yaitu zakat. Menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut. Menurutnya, perintah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan antara amal baik dan amal buruknya. Rukun zakat. Rukun zakat ada 3. Yang pertama yaitu muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian mustahik atau orang yang menerima zakat, dan satu lagi sikot atau ijab kubul. Syarat-syarat wajib zakat ada 5. Yang pertama Islam, kemudian merdeka atau bukan hamba sahaya, yang ketiga kepemilikan yang sempurna. Artinya harta tersebut milik sempurna orang yang berzakat. Kemudian mencapai nisab atau batas minimal harta, dan haul yaitu jangka waktu kepemilikan harta. Berbeda dengan syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama sama Islam, kemudian merdeka, kemudian memiliki surplus makanan pokok untuk diri sendiri dan keluarga, dan menemui waktu zakat. yaitu waktu membayar zakat fitrah ini bisa dilakukan di bulan Ramadan,
yang lebih utamanya di hari terakhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya yaitu pembagian zakat. Zakat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Menurut Imam Syafi'i, bahwa zakat fitrah ini merupakan pokok yang dibayarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Kemudian zakat mal, menurut Imam Maliki, yaitu harta tertentu yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab atau batas minimal dan haul atau waktu kepemilikan selama 1 tahun untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya yaitu mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Ini tercantum jelas dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kata sodako dalam ayat ini menunjukkan makna zakat. Dikutip dari tafsir Ibnu Katsir bahwa ada beberapa pendapat mengenai 8 golongan yang berhak menerima zakat ini, yaitu pendapat dari Imam Syafi'i dan sejumlah ulama yang menyebutkan bahwa harta zakat harus dibagikan kepada semua 8 golongan tersebut. Sementara pendapat dari Imam Malik dan sejumlah ulama dari kalangan ulama salaf dan khalaf ini mengatakan bahwa zakat boleh diberikan kepada salah satu golongan saja, sehingga tidak diwajibkan untuk memberi zakat kepada seluruh 8 golongan penerima zakat tersebut. Nah, jadi 8 golongan tersebut yang pertama tadi fakir, atau mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kemudian yang kedua miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Kalau tadi fakir ini hampir tidak memiliki apa-apa, kalau miskin mereka memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Yang ketiga yaitu amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Kemudian mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Kemudian riqab atau budak hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Di fikih kontemporer bahwa riqab ini memiliki arti yaitu untuk membebaskan perdagangan manusia dan lain sebagainya. Kemudian gorimin yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Kemudian fi sabilillah yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Dan ibnu sabil yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan materi terakhir yaitu tentang perhitungan zakat. Berapa sih harta yang harus dikeluarkan kadarnya ketika mencapai nisab dan haul? Yaitu diantaranya emas, nisabnya 85 gram, waktu 1 tahun kadar 2,5%. Perak, nisabnya 595 gram, waktunya 1 tahun dan kadarnya 2,5%. Kemudian profesi, yaitu senilai emas 85 gram, waktunya 1 tahun dan kadarnya 2,5%. Kemudian niaga, senilai emas 85 gram, waktu 1 tahun, kadarnya 2,5%. Kemudian pertanian,
1,4 ton apabila berkulit, kemudian waktunya dalam panen, dan kadarnya 5% apabila pengairannya bayar, dan 0,7 ton apabila tidak berkulit, dan 10% kadarnya ketika pengairannya gratis. Kemudian rikaz, nisabnya tanpa batas, dan waktunya ketika ditemukan, dan kadarnya 20%. Kemudian peternakan ini, unta nisabnya 5 ekor, waktu 1 tahun, kadarnya 1 domba. Sapi nisabnya 30 ekor, waktu 1 tahun, dan zakat yang harus dikeluarkan yaitu 1 sapi berumur 1 tahun. Kemudian kambing nisabnya 49 ekor, waktu 1 tahun, dan kadarnya 1 domba. Dan yang lainnya yaitu senilai emas 85 gram, waktu 1 tahun, kadarnya 2,5%. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik sahabat semuanya, itulah materi terkait zakat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.